Lihat aja Selasokia kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang. Padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi. Enggak kan? Enggak ada. Udah berdamai. Makanya udah berdamaikan. aku bingung Ki. Makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh. Aku malah kan baru pantes Nikita udah nggak nyenggol dokter Richard lagi. Tapi dokter Reza dibully habis-habisan sama para sindikat sampai ke anak-anaknya. Tapi karena kau nggak paham, sini ku kasih paham. Kasih paham. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal nge-reaction ya, dimana ada rekaman suaranya Dokter Oki yang beredar. Sebenarnya sih kita udah pernah nge-reaction, suaranya tuh disamarkan teman-teman di konten yang ini. Nah kalau kalian pengen nonton itu silahkan ditonton, sok atuh karena itu suara Dokter Oki yang emang disamarkan, walaupun udah diedit tapi logatnya itu nggak berubah, logat Dokter Oki tetap sama. Dan akhirnya sekarang muncul versi rekaman suara Dokter Oki yang tanpa diedit. Kayak gimana sih videonya? Saya juga penasaran. Mari kita reaction bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk lakukan pembelian Stella ya, parfum ruangan, karena saya sangat suka ini. I like this ya. Saya semprot dulu ya. Sekali lagi ya, satu produk yaitu Purbasari Lulur, dan ini udah saya pakai teman-teman. Enak banget dari pakai tuh, udah langsung segini loh. Aromanya tuh kayak hand body, karena ini yang bengkoang ya, hand body bengkoang itu hampir mirip aromanya. Harganya murah loh, cuma 15.000. Masa nggak mampuan sih? Harganya hampir sama dengan sabun ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Jangan lupa check out linknya di bawah. Let's go. Diduga percakapan Dokter O dan Dokter RG bocor. Oke, kita dengerin ya videonya. Si Ono, jadi si Niki komen si Ono nih ya kurang ajar banget ya, gini. Itu siapa yang ngebayar si Ono itu dok, itu kan teman sahabat terdekatnya, dia kan sahabat terdekatnya dokter tuh, teteannya dokter. Niki, demi Tuhan aku bilang, Niki nggak mungkin dianya seperti itu, gue bilang kayak gitu. Dia itu orangnya aja, aku bilang orangnya aja penakut, gue bilang kayak gitu. Nggak mungkin dia mau melawan Nikita Mirzani, gue bilang kayak gitu. Iya mungkin dia tidak langsung melawan aku, tapi dia membiayain si Ono itu untuk ngomong-ngomong itu. Dari mana ini? Iya, dia nyebut itu, ngemuji-muji ini, sosok ngebela ini itu. Ono ini kayaknya sih Selasokia sih yang membiayai si Sahrul ya, yang sekarang ditangkap, Isa Zega lah ya. Si Hidung itu mau ngehancurin ini kata gitu. Berarti kan si Tet, dia bilang si Tet, bukan dibilang si Tetet. Berarti kan si Reza Gladys itu nyuruh si Ono buat nyerang aku. Niki nggak mungkin gue bilang kayak gitu. Dokter nggak tahu ya, dokter terlalu polos ini dia bilang kayak gitu. Dia memang tidak menyebut hanya Teteh, dia nyebut Teteh, Mira Hayati, owner yang di Palembang kayak gitu. Yang kadang yang pokoknya selalu dibela. Owner di Palembang, kalau nggak salah ya, kita sebut saja ini kan dugaan ya, biar ada gambaran. Apakah Dokter Richard ya, owner yang di Palembang ya? Si Ono kan nama-nama kalian itu kayak gitu. Iya, aku tuh pas di tag orang takut aku sampai chat gitu, tapi dia jawabannya. Iya kan, itu kan heboh banget sampai FYP di TikTok kayak gitu. Terus kayak gitu. Yaudah, jadi menurut aku ketemu aja, silaturahmi aja. Iya, aku gitu. ayo Ki, ayo. Gitu. Cuman aku lihat aja Selasokia kayak gitu. Oke. Ini saya tidak tahu ya teman-teman, tapi dari percakapan ini bisa saya garis bawahi, Dokter Oki itu sangat berhati-hati banget menyebutkan nama. Jadi agak aneh gitu kan kalau kalian telepon terus hati-hati banget. Oh mungkin ada feeling juga, bisa jadi feeling direkam suaranya sehingga dia hati-hati gitu ya. Dan ternyata semuanya muter-muter di circle mereka sendiri. Ya Allah, semoga Doktif selamat dari lingkungan toksik mereka itu. Iya juga ya, bener juga ya. Jadi Doktif akhirnya kayaknya terbawa-bawa deh ini masalahnya ya. Dokter Oki bermuka dua. No comment ya, no comment. Oke, lanjut lagi. Kita lihat ya part 2. Yoki,
ayo, Itu. cuman aku Lihat aja Sela Soki ya, kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan, kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny, kayak gitu. Karena life seenaknya, orang sudah lupa, gitu. Seserah lah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi, kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya, gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya Udah berdamaikan. aku bingung Ki, makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh, aku malah kan baru Pantes Nikita udah nggak nyenggol dokter Richard lagi. Biasanya Nikita tuh sangat-sangat suka banget nyenggol dokter Richard gitu. Bopeng, ngapain lo ikut-ikut terus ini ya? Kayak gitu biasanya kan, agak kena gitu ya kata-katanya Nikita. Tapi sekarang saya udah lama banget Nikita nggak pernah ngeliat nyenggol dokter Richard lagi. Ada apa nih? Apa kan? Itu yang ku bilang Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Ku bilang gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga kayak gitu. Kita harus menghidupin ini kan, pegawai-pegawai kita kan, kayak gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam diri? Aku yakin Tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi. Tapi kan takut-takut diserang lagi, ini lagi, kayak gitu. ya, Tapi mau makanya aku sampai tuh mau kapan? nelfon ketemu kamu tuh mau Ki, kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya, Jadi, benar. yang Dan takut. Teteh itu harus ketemu dokter, harus Iya, ketemu dokter, kayak gitu. Terus Harus ketemu dokter. ya jadi gimana? Oke, bilangin aja ke Mail atau tolongin aku. Ini deh, maksudnya. aku ya udah kita video voice call bertiga sama Boleh, Mel. Aku boleh. gak mau Teh, nanti kalau aku ini nanti aku walaupun aku yakin sama Teteh itu tidak mungkin sekali membalikan fakta. Oke, ayo, cuman aku Lihat aja Sela Soki. Oke. Di sini kata-katanya Dokter Oki sangat-sangat bagus ya pengucapannya. Next kita lanjut aja komentar ya. Yang telepon Dokter RG, yang rekam Dokter G. Juga kayaknya sengaja sih Dokter G. Oh, jadi yang rekam Dokter Reza Gladys ya. Tapi Dokter Oki sangat berhati-hati di sini ya. Dan dia minta saran gitu. Dia yang minta saran ke Dokter Oki. Kita garis bawahi dia minta saran. Sarannya Dokter Oki itu udah kalian temuan aja mungkin nih buat silaturahmi. Oke, lanjut. Produk kalau memang aman, efektif dan tidak overclaim, ngapain panik dan ribet banget sih? Tinggal cek bareng aja semua produk ke lab yesterday. Kita tuh sebagai netizen coba pengen hasil lab loh. Hasil lab daripada owner. Bener gak yang disampaikan Doktif gitu kan? Kalau kalian emang produknya nggak overclaim, ya udah kalian kecek lab sendiri gitu kan. Nih, nggak overclaim, tinggal nanti netizen nilai. Wah iya juga nggak overclaim nih. Tapi malah mau proses yang ribet ya. Jadi salah siapa ini? Mau proses yang ribet malah melalui Mail lah. Jadi Terlalu banyak mulut dan mindset para netizen yang dicuci otaknya dengan statement kenapa kalau produknya baik-baik saja kok mau bayar ke para sindikat. Harusnya jangan dong. Logika sumbu pendek akan sangat gampang dicuci otaknya oleh para sindikat. bentar. Ya bener dong. Kita sebagai netizen iya juga ya. Itu kan kita yang beli, kita yang dirugiin ya. Kayak kalian pakai bensin gitu kan yang sekarang lagi viral. Ternyata overclaim bensinnya. Malah pakai Pertalite ya. Beli pertama kerasa Pertalite. Kita dirugiin dong ya. Kita berpikir ini kenapa nih Dokter Reza Gladys. Kita mau bela Dokter Reza Gladys agak gimana gitu sebagai konsumen. Udah beli nih produknya. Tapi jujur saya nggak beli produk Reza Gladys ya. Lanjut. Yang menjadi pokok permasalahan bukan review produk. Kalau mau review produk silahkan. Toh juga orang nggak bodoh-bodoh amat. Kapasitas dia apa sebagai review? Dia bukan orang yang memiliki kompetensi atau pengetahuan tentang skincare. Tapi Dokter Reza dibully habis-habisan sama para sindikat sampai ke anak-anaknya. Kalau kau jeli mendengarkan rekaman suara fiktif itu, pasti kau paham. Tapi karena kau nggak paham, sini ku kasih paham. Kasih Dokter Reza paham. diancam dengan giringan opini liar mulut dia.
Perkataan dia mengatakan kalau Dr. Reza penipu, sehingga dampak ini sampai ke anak-anaknya Dr. Reza. Anak-anaknya ikut dibully oleh teman-teman sekolahnya. Teman sekolahnya langsung samperin anaknya dan bertanya kepada anaknya, "Mama kamu penipu ya?" Ini yang buat Dr. Reza sakit hati dan bercampur perasaannya. Dia mau emosi tapi dia bukan orang yang bisa mengutarakan emosinya di sosial media. Biar kau paham lagi ya, percakapan para sindikat mulai dari CEO dan CEM itu bukan masalah produk, tapi speak up untuk menyerang personal Dr. Reza. Dr. Reza harus menjaga nama baiknya karena dia memiliki keluarga, suami, anak, karyawan, di mana beban moral yang dia alami sangat tertekan atas penggiringan opini dari si pemeras ini. Makanya kalian harus pintar. Yang dia review apa? Produk? Bukan. Dia mereview personal orang dengan membuli, menjelek-jelekin Dr. Reza dengan segala ucapan kotor dia yang nggak masuk akal. Kalau dia mereview produk, ya silakan aja. Toh dia itu bukan konsumennya Dr. Reza. Kau kira manusia-manusia preview ini konsumen atau pemakai produk yang direviewnya dia? Ya bukan. Jadi kau semua itu kena kompor sumbu panjangnya dia. Bagi yang punya sumbu Kena kompor ya, kita garis bawahi kena kompor. Kita kena makan jebakannya. Oke, lanjut. pendek, pasti langsung menyambar dan ikut membuli dan memaki Dr. Reza. Tapi kalau kau pintar, mana mungkin kau termakan omongan atau komporan dari para sindikat ini. Mereka itu memang sindikat pemerasan yang memiliki pola yang sama, seirama kepada semua brand owner yang diperasnya karena punya peran yang tersistematis. Yang pertama, menggunakan mulut pembuli sesuka hatinya menyerang personal karena dia udah dicap buruk oleh netizen sehingga dia udah imun, tidak peduli lagi apapun yang dibilang oleh netizen ketika dia dibully. Bagi dia, kalau dibully itu normal saja karena memang dia sendiri bangga mengumbar aibnya. Yang kedua, perannya sebagai peri bergaya mendamaikan agar tidak dibully lagi. Karena dia takut sebut angka. Ini Bapak Peri deh harusnya. Ya, Bapak Peri, kalian tahu kan siapa? Ya, Dr. O. Sedangkan si pembuli biasanya si NM. NM tuh omongannya agak pedes, tapi ya emang bener gitu kadang-kadang omongan dia. Emang pedes. Dia serahkanlah ke asistennya si pemeras. Yang step ketiga, si asisten dengan lantang pura-pura nggak enak sebut angka. Tapi disebut juga angkanya 5M ke Dr. Reza, 15M ke brand owner, dan 500M ke pemilik pabrik H. Ancamannya kalau nggak dibayar akan terus diserang sampai hancur. Semuanya bisnis mereka pun akan hancur sampai ke personalnya. Yang terakhir, kalau deal-dealannya oke, si Dede mulai menaikkan isu positif. Kalau udah perbaikan, brand ownernya sudah perbaikan. Kalau tidak deal, ya lanjut menghancurkannya. Lagian kalau dia pemakai terus kulitnya rusak, segera laporkan saja ke BPOM atau ke kepolisian. Sampai sekarang nggak ada tuh laporan konsumen yang dirugikan pemakaian skincare oleh Glavitsia. Jadi niat silaturahmi yang diharapkan oleh Dr. Reza itu atas perintah dari CEO, bukan permintaan dari Dr. Reza. Dr. Reza itu nggak tahu nomor asistennya kalau tidak dari CEO saat telekonferensi. Ternyata arti dari silaturahmi yang dimaksud para sindikat ini adalah cuan 5M dengan ancaman akan speak up. Kalau dibayar, mereka akan diam dan berbalik untuk memperbaiki Dr. Reza atau meluruskan berita yang mereka giring. Tapi setelah kurang lebih dari 1 minggu setelah diberikan 4M tersebut, si nenek malah nagih $2 juta Singapura. Nenek, doktif kah? Tapi kalau emang ceritanya kayak gini, jujur saya bakal ngebela si ini ceritanya. Kalau bener kayak begini dari sisi pemerasan. Tapi kalau sisi overclaim ya tetap saya nggak akan ngebela ya. Produk overclaim saya tidak akan ngebela. Katanya titipan dari anggota Dewan Komisi 6 dan 9 atas 100 hari kerja Pak Prabowo. Pokoknya semua ancaman itu keluar dari mulut mereka agar Dr. Reza memberikan kembali uang tersebut. Karena beliau cerita sama kami, para sahabatnya, kami cegah dan harus melaporkan ini ke pihak berwajib. Udah paham kok sekarang kan? Terlalu banyak mulut dan mindset para netizen yang dicuci otaknya dengan statement, kenapa kalau produknya baik-baik saja, kok mau bayar ke para sindikat?
Oh gini, tapi balik lagi, tanpa bukti saya tidak percaya ya. Walaupun udah ada bukti sih, dikit ya tadi rekamannya. Tadi emang sih rekamannya yang direkam, yang dikeluarin hanya satu, yang dimana spek upnya Dr. Oki. Emang Dr. Oki di situ menjelaskan menggiring silaturahmi ke Mail ya. Tapi mana nih yang disebut uangnya gitu kan? Mail menyebutkan duit 5M? Ya, ada guys kontennya nih. Supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side Dr. Reza. Tadi Dr. Reza udah tinggal kasih dia uang 5M ya. Iya. Mulut dia tuh mahal dong gitu. Supaya Nikita tidak. Tapi dipotong, balik lagi. Ya saya nggak bisa 100% percaya, tapi dipotong. Sayang banget. Mau mempercayai tapi dipotong. Cuma bagian itu aja yang diambil ya. Ini yang diduga ini adalah suara Mail dengan Dr. Reza. Jadi Dr. Reza buat laporan atas suruhan dari para teman-temannya. Mungkin ini maksudnya Dr. Adres sendiri ya, temennya nyuruh udah laporin aja gitu kan. Ini sindikat nih ya. Karena Dr. Adres juga pernah direview sama Doktif kalau nggak salah ya produknya. Saya penasaran sama captionnya. Bagi yang masih punya akal logika yang sehat akan paham, bagi si pembenci akan terus membenci kesalahan. Kapasitas saya sebagai saudara kandung sejawat Dr. Reza dan dokter lainnya di jalur yang benar, dan sebagai orang yang menyaksikan semua kejadian serta penyimpanan bukti dari pemerasan para sindikat. Jangankan kau giring aku julid, bedakan julid dengan orang yang memahami fakta peristiwa hukum kemudian menyampaikan ke publik dengan bukti yang sudah aku lihat sendiri, bukan ocehan julid tanpa memahami apa-apa. Di sini dia menggarisbawahi punya bukti. Balik lagi, kalau nggak ada bukti yang benar-benar bisa membuat kita percaya sebagai netizen, masih kurang yakin. Tapi di sini Dr. Adres kayak nggak mempermasalahin tentang overclaimnya ya, lebih mempermasalahin pemerasan. Balik lagi, kalau kalian overclaim kalian tetap salah. Kalian sendiri yang pengen jalur ribut. Maksakan pikiranmu. Ya wajarlah kalau bersih, ngapain nyogok. Ini belum terjawab ya. Belum terjawab. Kita satu pemikiran loh ya. Ini satu pemikiran sama saya teman-teman dia. Semoga urusan ini cepet kelar dan tuntas ya dok. Amin. Semoga cepet kelar ya guys ya. Next. Lu yang merasa sumbu panjang, kenapa lu pun pernah DM minta-minta tolong kalau produk lu bersih, kenapa harus risih? Oh gitu. Jadi permintaan tolong dia ini nggak direspon. Jadi dia terjawab ya. Uya kenapa berat sebelah gitu kan, beratnya ke owner karena mungkin gara-gara rekaman ini dan penggiringan kata-kata sih yang udah disiapkan dari Dr. Reza Gladys mungkin ya. Play victim, netizen pada tahu. Gimana guys ya? Kalian lebih percaya Dr. Adres ya, statementnya Dr. Adres, atau produknya overclaim yaitu Doktif? Kalian percaya mana nih ya? Silahkan komen di bawah. Ada model kejahatan baru dengan mereview produk diawali untuk kepentingan masyarakat. Ternyata tujuan itu hanyalah manipulatif. Tujuan sebenarnya adalah pemerasan, di mana kejadian ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh beberapa pemilik brand skincare. Sudah diberikan 9 barang bukti yang sangat kuat dan 13 saksi serta bukti petunjuk yang sangat kuat juga. Dan saat ini aku bingung, mungkin aku mewakili masyarakat lainnya. Ada beberapa kejanggalan yang mau aku sampaikan. Yang pertama, kenapa terjadi penyitaan barang bukti berupa handphone yang diduga sebagai media komunikasi para sindikat ini bisa disita namun dapat dipinjamkan kembali? Apakah ini tidak membuat alat bukti terkesan untuk dikaburkan? Atau seperti apa ya? Yang kedua, 4 orang sindikat yang dilaporkan, kenapa hanya 2 orang saja yang mendapatkan status tersangka? Oh, 4 orang yang dilaporkan. Ini kalau nggak salah ya, Dr. Oki, terus Nikita, Mail, satu lagi Doktif. Yang kena itu cuma Nikita sama si Mail. Oke, berarti 2 orang dokter ini gak ikut gitu ya pemerasan. Oke, protes nih Dr. Adres. Oke, lanjut. Yang ketiga, 2 orang yang mendapatkan status tersangka, kenapa tidak dilakukan penahanan? Mengingat satu adalah residivis dan terkesan kebal hukum. Kita sebagai masyarakat bingung, apakah negara ini masih menganut hukum yang tegak lurus atau hukum yang suka-suka? Apakah benar yang dikatakan masyarakat bahwa pihak penegak hukum 90% isinya adalah oknum? Setahu saya teman-teman, ada berita yang di mana Nikita itu minta penangguhan penahanan, bukan karena dia kebal hukum, tapi karena dia penangguhan penahanan atas dengan motif dia udah ada kontrak kerjaan, dia kan sangat banyak dan itu udah dikontrak, jadi dia nggak bisa, kalau dia ditahan dia nggak bisa nyelesain pekerjaannya gitu. Sehingga benar peribahasa, jika kita kehilangan kambing, maka saat kita meminta keadilan penegak hukum ini, kita pasti akan kehilangan sapi. Teruntuk para penegak hukum, baik itu kepolisian, Pak Kapolri Listio Sigit,
kejaksaan, hakim, dan Bapak Ibu DPR RI Komisi 3. Apakah memang seperti ini? Sulitnya korban mendapatkan kepastian hukum. Mau dibawa kemana negara ini jika pelaku kriminal dinormalisasi seolah-olah kebal hukum? Untuk teman-teman semuanya, mohon bantuannya untuk memviralkan dan sampaikan ke Bapak DPR RI Komisi 3 karena sulit sekali kita mendapatkan kepastian hukum dari pihak kepolisian dikarenakan banyaknya oknum. Mari kita semua suarakan kebenaran dan stop menormalisasi kejahatan kriminal sindikat pemerasan ini. Udah paham kok sekarang? Paham. Ya, lanjut kita lihat komentar aja. Rakyat udah nggak percaya sama badan BPOM dan badan-badan lain ya, nggak bertanggung jawab. Kalau ada dokter yang sukarelawan mereview dan memeriksa ke lab dengan uji klinis yang layak, kenapa nggak boleh? Kita aja dah ditipu institusi pemerintah yang nggak bertanggung jawab. Emang kalau kita masuk rumah sakit, para owner mau biayai biaya rumah sakit kami. Kenapa? Kalau kami dirugikan nggak dapat keadilan. Terus alasannya para owner apa? Lapor dong, lapor. Dikira laporan gratis sih, prosesnya yang bayar. Ya adalah, saya ikutin aja beritanya ya. Di sini sih saya nggak ada jejak untuk menghakimi siapapun. Misalnya kalau saya berat sebelah ya, saya mohon maaf, saya juga manusia guys ya, yang tidak luput dengan kata salah. Selamat yang menunaikan ibadah puasa. Silahkan dilanjut puasanya. Pasti ini konten udah diupload, kalian lagi buka ya, silahkan dinikmati makanannya. Saya Fadli undur diri dulu. Dan sekali lagi, konten ini hanya hiburan semata. Silahkan diambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. See you, goodbye, bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.